Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat FKIP, kali ini di senior kita akan membincangkan soal leadership, ya, soal kepemimpinan. Ini dikaitkan dengan cabang-cabang olahraga yang dianjurkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, ini ada berapa cabang olahraga yang dianjurkan, tuh? Kalau catatan sejarah yang saya ingat itu ada beberapa, Pak Dokter. Yang pertama itu berenang, kemudian berkuda, gulat, kemudian jogging dengan memanah. Nah, ini cabang-cabang olahraga, dan ini cabang-cabang olahraga bukan hanya menguatkan fisik, tapi memang memiliki makna tertentu dalam membangun kepemimpinan. Nah, kita ambil contoh ya, kalau kita memanah, ya itu biasanya nginceng gitu ya. Ya kan, matanya begitu sih ya. Nah, apa yang paling menarik pada saat kita memanah? Apa yang dipikirkan orang ketika memanah? Tujuan, sasaran, titik sasaran, tujuan. Seorang pemimpin adalah seseorang yang bisa merumuskan tujuan secara tepat. Nah, jadi kalau kita ingin misalnya ada perubahan besar di satuan pendidikan kita, maka seorang kepala sekolah itu harus mampu merumuskan tujuan secara tepat. Nah, sebenarnya kita juga sering mengatakan innamal a'malu binniyat. Betul. Nah, segalanya harus dimulai dari niat. Karena itu kita rumuskan. Waktu kita ngajar juga yang dirumuskan kali pertama adalah Tujuan pembelajaran, ya kan? Betul. Jadi tujuan itu harus disusun secara spesifik sesuai dengan karakteristik peserta didik dan seterusnya. Ya, tentu tujuan pembelajaran di TK tidak sama dengan di SD, tidak sama dengan di SMP, SMA. Oleh karena tumbuh kembang mereka berbeda. Nah, belum lagi kalau ditambah orang Pandeglang, orang Cilegon, orang Serang, orang Lebak, Tangerang, beda juga. Karakternya beda, kebudayaan berbeda, dinamika sosialnya berbeda. Kalau tujuan pembelajaran saja dirumuskan dengan cara yang berbeda karena tingkat satuannya berbeda, karena lingkungannya berbeda, bagaimana merumuskan tujuan sekolah? Ya kan? Ya. Tentu lebih complicated. Nah, jadi kepala sekolah yang baik adalah kepala sekolah yang bisa merumuskan tujuan sekolah itu, visi misi dan tujuan sekolah itu dengan baik. Nah, itu biasanya di sekolah-sekolah apa yang diminta ketika merumuskan tujuan atau merumuskan visi sekolah? Biasanya apa yang diminta? Saran, pendapat, jadi melalui permusyawaratan, ya, permusyawaratan. menampung saran. Jadi semua orang berkumpul dan semua menyampaikan pandangan-pandangannya, dicatat. Nah, ada 101 gagasan. Yang 101 boleh jadi ternyata begitu di intisari hanya 3. Ya kan, itu kan bisa dirumuskan seperti itu. Nah, tapi intinya merumuskan tujuan itu menjadi agenda utama kita. Jadi anak-anak TK belajar memanah? Belum. Tapi ada misalnya pakai panahan yang kecil-kecil. Ya, suka main. Ada yang seperti itu. Itu memastikan misalnya saja ya, jaraknya berapa. Itu biasanya gitu ya. Wah, saya kalau jaraknya jauh kayaknya nggak bisa sampai ke titik. Ya. Maka ada orang yang mendekat. Ada juga orang yang anak kecil yang
pengen cepet langsung ke Lari. Sampai disamperin begitu ya. Begitu kan? Betul. Nah, artinya apa? Pada saat kita merumuskan visi, itu orang akan bilang begini, berapa lama time bond untuk sampai kepada visi itu? Tahun 2045 Indonesia emas. Ah, itu time bond. Ya kan? Iya. Merumuskan visi sekolah juga begitu. Ada time bondnya. Sama dengan anak-anak kita, kalau coba ini lempar biar masuk lubang. Wah, ini dia ragu-ragu, wah, ini terlalu jauh. Dan seterusnya. Itu time bond itu penting. Ini yang udah mengukur tuh. Iya. Ini visi bisa dicapai apa enggak? Karena ada ketersediaan sumber daya pendukungnya atau tidak, ya kan? Nah, kalau di Lebak, di Pandeglang, di Serang, di Cilegon, di Tangerang, resource yang mendukungnya mungkin berbeda. Iya. Maka time bondnya juga berbeda. Jadi merumuskan visi itu memang dia harus jelas sasarannya dan seterusnya, tetapi juga harus jelas. Ini misalnya kalau kita mau ke Pakupatan, nah itu kan ada haltenya, ada beberapa halte. Kadang-kadang mode kendaraannya juga ada yang naik becak dulu, ada yang jalan dulu, ada langsung pakai Gojek, ya kan? Ini kita mau pakai sepeda motor atau pakai mobil, ke kereta, misalnya seperti itu. Jadi itu semua udah terbayang tuh pada saat merumuskan visi. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan visioner. Itu pelajaran dari cabang memanah. Kira-kira apa lagi yang bisa kita gali dari memanah? Selain tadi adanya sasaran ya, tepat sasaran, ada juga fokus ya. Fokus kan pandangan gitu menuju kepada ini Pak. Iya. Jadi kalau ditanya mau kemana, terserah angin. Jadi jelas itu ya. Ada kejelasan. Itu berarti orang nggak punya tujuan. Ada fokus itu ya. Tapi kalau orang itu jalan cepat begitu, mau kemana? Saya mau kuliah. Oh, itu jalan cepat. Diganggu sama teman-teman sampingnya juga nggak mau. Dia lari cepat. Nah itu. Jadi orang tuh kalau punya tujuan, gaya jalannya beda. Jelas. Kira-kira apa lagi? Energi, Pak. Energi. Iya. Power ya. Energi yang dipusatkan di tangan dari kaki kan itu sebenarnya dari tangan dipusatkan ke tangan. Jadi ke power, kekuatan. Seperti itu ya. Jadi memegang visi itu perlu energi. Perlu kekuatan ya. Perlu energi. Orang kita mau merdeka misalnya itu kan di Republik Indonesia. Macam-macam. Itu harus siap mengalirkan darah dan air mata. Iya kan? Ya dulu kan pahlawan kita kan ngomong merdeka gitu. Wah, itu kan visi. Merdeka. Tapi tahukah konsekuensi dari visi merdeka itu? Itu kata Bapak. Iya, itu perlu energi. Ya, perlu nyali. Kalau nggak punya nyali, nggak usah lah bercita-cita tinggi-tinggi. Nanti kalau jatuh sakit. Oke. Jadi ini cabang memanah. Ada cabang apa lagi? Berkuda. Iya. Ada berkuda. Terus apa lagi tadi? Bergulat. Ada gulat. Jogging. Kalau gulat itu apa gulat? Gulat itu apa ya? Mengadu kekuatan. Kekuatan fisik gitu ya. Kalau memanah itu sendiri. Tetapi melalui sebuah perenungan yang mendalam, konsentrasi yang sangat serius. Tapi begitu gulat, kita ada lawan. Ada musuh. Iya. Ada lawannya. Dalam organisasi ada yang disebut dengan analisis SWOT. Ya, jadi kita tahu apa kekuatan kita, apa kelemahan kita. Kita juga harus ngerti apa kekuatan lawan, ngerti juga kelemahan lawan.
Ya kan ada itu. Memahami karakter mungkin ya kalau di sekolah. Iya, ini kan ada orang Indonesia kecil-kecil gitu. Siapa itu yang macam-macam? Kita lawan. Begitu ditemui, mana orangnya? Gede badannya. Kecil. Biasanya katanya orang Indonesia itu kecil. Iya kan? Gini. Lihat ternyata lebih besar. Lebih besar. Orang Indonesia, wah mikir, kalau saya lawan secara konfrontatif, saya pasti kalah. Kan dia besar. Akhirnya orang Indonesia pakai lari-lari. Strategi. Lari-lari, ya kan, sehingga itu wah ini pusing dia. Susah tangkap. Dia masuk di antara dua kaki. Karena kecil kan. Lincah gitu. Wah, tidak kalah strategi. Gajah bisa mati disengat sama semut. Indonesia kecil tapi semua. Nah, misalnya gitu. Itu pentingnya analisis SWOT. Nah, gimana tuh soal analisis SWOT kalau di sekolah? Saat ini ya, mungkin itu tadi seperti memahami karakter, kalau di kita ya memahami karakter siswa, supaya kita itu tadi tepat sasaran atau pas strateginya yang akan kita ajarkan atau kita berikan. Kalau kita tahu apa seperti ini, kalau misalnya kita punya siswa dan kita tahu penyakitnya, berarti kita tahu kan obatnya itu seperti apa gitu. Mungkin solusinya solusi apa. Ya, jadi analisis SWOT itu semacam analisis diagnostik gitu. Dalam pembelajaran gitu. Nah, kalau dalam konteks manajerial sekolah misalnya, itu kan kita pada lagi mempromosikan sekolah-sekolah. Berarti bisa ke ini Pak Dokter tadi mengetahui ya, memetakan apa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh sekolah. Iya. Artinya kelebihan itu bisa dari sumber daya manusia dan sumber daya alam yang sekolah itu. Artinya kalau kita pada sumber daya manusia kan kita petakan dari keberagaman guru itu kan tentu memiliki potensi yang beragam, kan yang berbeda-beda. Setiap potensi itu yang mungkin kalau kita kolaborasi antar potensi itu akan menjadi sebuah kekuatan. Artinya akan menutup kelemahan-kelemahan di antara masing-masing itu. Dan sumber daya juga seperti itu. Jadi seperti dua sejoli berpasangan. Kata seorang perempuan di taman, saya mencintaimu karena kamu banyak kelemahannya. Sebab kalau kamu tidak punya kelemahan, saya tidak bisa masuk. Mungkin kamu juga menolak saya. Ya kan, terlalu hebat. Jadi terlalu hebat itu nanti pasangan pilih hebat lagi Bapak ya. Itu kalau di kita itu ada nih skrup, tahu ya? Iya, Pak. Skrup itu baut itu. Itu kan masing-masing ada ukurannya. Akhirnya seperti ini. Nah, gitu Kuat kan. ya. Kuat. Jadi kita memang harus meyakini bahwa satuan pendidikan kita pasti punya keunikan dan punya keunggulan. Iya. Dibandingkan dengan sekolah kawan boleh jadi hebat dalam satu hal. Kita kurang dalam hal itu, tapi dalam hal lain kita lebih hebat. Ya kan? Ya, jadi maksud itulah makanya kita harus tahu betul. Misalnya karena kita orang agraris, keunggulannya agraris, tapi ada yang orang pesisir. Misalnya, maka dia keunggulannya di hal yang berbeda. Di kota yang misalnya sudah ramah dengan digitalisasi, maka berbeda. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa sekolah di pedesaan lebih rendah daripada sekolah di perkotaan. Iya. Dalam hal misalnya ketahanan pangan, boleh jadi ya di desa jauh lebih hebat, ya kan, ketimbang di kota. Nah, di kota mungkin jago dalam hal IT misalnya. Nah, kemudian dikolaborasikan, ada kerjasama antara sekolah di desa dengan sekolah di kota. Misalnya anak-anak kota pengen belajar bercocok tanam, lingkungan. Nanti iuran ke
ke sekolah kawan yang ada di pedesaan. Nah, orang desa juga pengen ke kota. Jadi berkunjung Pak ya. Nah, Studi wisata lah, studi wisata. studi wisata, Studi studi tiru. Meskipun kalau keluar provinsi udah nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh sama siapa sih? Sama surat edaran. Kebijakan. Oke. Jadi analisis SWOT itu penting. Kita juga begitu dalam kehidupan keseharian kita. Kita harus tahu Allah pasti memberi kita bakat. Iya. Bahwa kita ada kelemahannya pasti sebagai manusia. Anak-anak kita itu seberapapun orang lihat serba kurang, pasti ada keunggulannya. Maka fokus kita kepada keunggulan itu, dan untuk kelemahan-kelemahan kita bersinergi. Ya kan? Jadi kita harus menyiapkan itu. Itu pelajaran terpenting dari olahraga Bergulat tadi. bergulat. Ya kan, kalau kita belajar silat kan kuda-kuda. Daya tahan. Harus ada kuda-kuda. Daya tahan. Ya kan, padahal kuda-kuda ini bukan berkuda, Bukan. Iya, Kaki dan iya betul. kaki dan seterusnya ya. Ya. Jadi apalagi pelajaran yang bisa kita ambil dari bergulat? berkekuatan itu Membutuhkan Kekuatan ini ya, sudah pakai jelas. strategi ya, strategi Tetap power. energi, Bang. Ya, strategi Strategi. power ya, kekuatan. kekuatan tadi. Iya. Kekuatan sudah pasti harus dimiliki. Harus punya power. Power. Iya. Tapi pernah itu ada gigit telinga itu. Oh, Mike Tyson. Tyson. Oh, ini ketahuan kan generasinya kan. Mike Tyson. Iya. Artinya apa? Artinya apa? Bahwa orang mungkin punya power, tapi ketika mentalnya jatuh, Mentalitas. itu lemes juga. Iya betul. Lemes juga. Jadi mentalitas itu penting. Jadi di dalam persaingan itu harus ada mental jawara. Mental jawara. Ya, mental jawara itu harus mental sebagai pemenang. Itu harus. Dan itu itu berarti yakin usaha sampai ya, itu harus ada kekuatan Dalam diri ya Pak. dalam diri kita. Berarti daya tahan pokoknya. Ya. Daya tahan ya. Resilience. Nah, jadi daya tahan atau ketangguhan itu bukan defense, bukan defense, Pertahanan. Offensive. offense. Katanya pertahanan terbaik adalah menyerang. Itu Dalam taktik main bola. main bola. Itu Inggris ya. Inggris itu. Offensive. Gak ngerti. Akan ada rasio. Iya. Jadi itu pelajaran terpenting dari gulat. Dan Nabi itu dulu gimana? Pernah ditantang oleh seorang pegulat dari orang Quraisy tertua, kalau biasa namanya Rukana itu. Abu Yazid siapa itu Pak Dokter. Dan Nabi memenangkan dalam 3 kali tantangan, tapi Nabi selalu menang gitu dari satu orang yang pegulat terbaik di Quraisy suku itu waktu itu. Selain yang tadi disebutkan oleh Ibu Wir, siapa Umar bin Khattab ya, dan termasuk Khalid bin Walid ya. Dan memang Quraisy itu memiliki orang-orang yang jago gulat gitu. Iya. Dan memang mereka senang ada dalam suatu arena itu untuk bergulat ke sebuah kehormatan. Kalau kita elipikal, Ya, Elias Pikal. alias pikal. Zaman dulu. Kalau zaman dulu seperti Dulu. sudah ada. Ya. Sekarang kalau main volley ya tuh Megatron. Mega. Mega. Oke, jadi cabang olahraga gulat itu secara manajerial mengajarkan kepada kita bahwa untuk sampai kepada visi yang memanah tadi, kita harus punya strategi. Dan ketika kita unggul, maka menyerang, dan ketika kita lemah, kita bertahan. Dan boleh jadi kita kombinasikan di antara keduanya. Kapan kita bertahan dan kapan kita menyerang. Ya kan gitu ya. Jadi strategi ini harus dimiliki. Sama di membangun, kapan kita harus investasi, kapan kita tahan dulu karena biaya operasional sekolah masih
kurang. Jadi kalau biaya operasional masih kurang, kok udah investasi. Nah itu nanti gaji guru gak dibayar, ya kan misalnya gitu. Jadi itu semua dikaji, ya kan. Kadang pemimpin itu kan kadang ini Pak Dokter, di kepala sekolah itu kan ada keinginan membangun lah misalkan motor ya, atau banyak program, tapi dengan keterbatasan anggaran, karena kan terkadang sekolah itu kan sumber dana kan terbatas berdasarkan jumlah siswa ya. Maka tadi kata dokter mungkin ada open chip dengan defensif terbuka dan bertahan tadi, dan bisa dikombinasikan gitu ya. Betul, sangat benar dokter ya. Iya, Kita pelajari tentang olahraga Nabi ini dikaitkan dengan kepemimpinan luar biasa. Betul. Saya merasa itu adaptifnya sangat tinggi ya Pak ya, resiliensinya tinggi, benar-benar menjadi pemimpin itu punya semuanya, pun kekuatan, batinnya juga harus kuat gitu ya. Tadi Bapak menyatakan bahwa kapan kita bertahan, kalau udah lemah memiliki daya analisis sebenarnya. Kuat daya analisisnya udah kayak maaf yang terjadi pada Mike Tyson yang punya kekuatan tapi batinnya udah lemah gitu. Akhirnya apapun yang termasuk menggigit. Aduh batin. Karena memang tadi itu ya. Tadi berkuda ya, berikutnya itu. Berkuda. Kalau berkuda itu dia menggunakan kendaraan. Ya, ada kendali ya. Ada kendali. Nah, jadi ini nanti kita akan lihat. Sebelum berkuda itu lari tadi, jalan. Oke, jadi ada memanah, ada gulat, ada lari. Lari atau jogging itu maraton. Itu bisa termasuk. Nah sekarang gini, kalau kita mau sampai kepada tujuan, visi, kita sudah melakukan analisis SWOT. Yang diperlukan adalah stamina. Bukan hanya energi, ketahanan, stamina. Dan ketika kita ingin memperjuangkan cita-cita kita, itu tidak sama dengan lompat tinggi. Kalau lompat tinggi, jatuh selesai. Tidak seperti itu. Tapi itu seperti lari dengan arah rintang. Kecepatan yang tetap menyebabkan. Jadi ada arah rintang. Iya. Lari tapi lompat. Lari, lompat dan seterusnya. Jadi tantangan kita itu tidak sekali. Kalau lompat tinggi kan sekali. Lompat jauh selesai. Ini tantangannya itu berulang-ulang. Fluktuatif ya. Ada yang tantangannya bisa. Iya. Ada yang tinggi, ada yang sedang, tapi kadang-kadang konstan. Nah, kita harus siap dengan gelombang, iya kan, ujian itu yang berkali-kali. Ada deburan ombak itu, datang lagi, datang. Kadang-kadang yang berbahaya bukan gelombang dari sini, tapi pada saat narik pulang. Ada gelombang kejut ya, gelombang kejut berarti. Itu yang belum gelombang kejut itu. Ini harus kita pelajari, ya kan. Nah, olahraga lari itu mengajarkan itu. Makanya lari maraton itu siapa yang memenangkan? Maraton. Lari dengan jarak jauh, stamina ya, dan konsisten ya. Yang kan ada orang dengan semangat ya, lari kencang gitu kan, sampai tengah-tengah udah lemah. Jadi konsisten ya, stabil, mengatur ritme lari kan, menjaga stabilitas gitu ya. Jadi pemimpin harus mengerti ritme, stabilitas, ya kan. Karena itu kita lihat sekolah dengan biaya tinggi tiba-tiba bangkrut, ya kan? Kenapa? Karena dia jor-joran di investasi, tidak mempertimbangkan perubahan-perubahan di alam yang penuh ketidakpastian. Kepala sekolah harus memikirkan itu, ya kan? Dana ada nih, tapi tidak dikeluarkan dulu, ya kan? Dana ada nih, tapi nanti dialokasikan di mana? Nah, dia ingin memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan itu tumbuh.
bukan biaya yang habis pakai, tidak konsumtif, tapi produktif. Pernah saya mengalami di sekolah terkait dengan kasus ini. Kalau di TK saya khususnya mungkin ya pasti lah, bukan mungkin, pasti ada. Contohnya tidak jauh-jauh terkait ini aja kurikulum ya Bapak. Iya. Kalau di kita itu mohon maaf karena mungkin kalau guru TK itu untuk saat ini masih banyak yang lulusan SMA ya. SMA untuk PAUD. Iya, PAUD itu TK kan sama ya, pelayanan gitu ada TK ada koper gitu. Nah, jadi ketika diberi kurikulum yang baru, jadi kita baru belajar nih memahami kurikulum yang lama misalnya. Terus kemudian baru juga mulai memahami kurikulum tersebut. Nah, terus datanglah kurikulum yang baru. Nah, itu jadi bingung gitu kan. Nah, itu mungkin bagi kami itu ya itu tadi tantangan atau rintangan yang ketika kita maraton mau mempelajari. Nah, baru juga kita mau paham sebetulnya mau memahami si kurikulum tersebut, tiba-tiba datang tantangan yang baru lagi. Nah, itu tadi mungkin tadi seperti Bu Wit bilang bahwa kita harus bisa mengatur ritme ya Pak. Nah, itu dalam mengatur ritmenya itu Bapak mungkin masih belum bisa stabil, belum konsisten. Perlu stabilizer. Nah, betul Pak. Stabilisernya seperti apa mungkin Bapak bisa tahu ya. Karena memang betul guru-guru TK itu banyak seperti itu Pak. Kalau di Lebak khususnya ya Pak ya. Kalau mungkin di kota-kota besar sama Serang. Kalau kota Serang mungkin ya agak berbeda ya. Kan tadi kata Pak Dokter kan secara letak geografis, mungkin dari secara kebutuhan dan mungkin perbedaan antara ekonomi Pak Dokter ya. Karena TK itu juga dari ada partisipasi masyarakat gitu ya. Untuk sekolah TK dan audit kan seperti itu. Betul. Terus itu Bapak kan banyak juga guru-guru TK yang kalau di Lebak itu banyak yang senior ya. Terus mohon maaf juga. Jadi pikirannya itu maksudnya bukan pikiran sih. Ngacunya itu ke yang jadul-jadul ya. Karena memang jadi tidak tertarik ke modernisasi gitu Pak. Jadi dulu juga banyak lulusan kita sekarang udah jadi profesor. Nah itu Pak. Jadi kita nih yang junior yang muda-muda itu ketika kita mau mensosialisasikan nih ada yang terbaru nih seperti ini misalnya ini nih model pembelajaran atau media pembelajaran baru nih misalnya kayaknya cocok nih atau bagus nih buat kadang kita nggak susah masuknya karena udah kencang banget gitu ngambil jadulnya itu gitu Pak. Ya sama kalau kita ngajarin anak-anak berenang misalnya itu jangan dicemplungin langsung. Jangan muter-muter harus pemanasan dulu. Ya kan kaki masukin dulu di air setelah ada ketertarikan baru itu ya kan. Ya itu harus bertahap. Jadi tidak seluruh energi dikeluarkan, kalau enggak nanti tengah jalan udah habis, ya kan? Nah ini harus jelas masuknya bertahap. Jadi tahapannya seperti apa? Nah itu mengajarkan kepada kita tentang tahapan untuk sampai kepada visi tadi setelah kita membaca analisis SWOT-nya, ya kan? Nah kalau kita lari, itu pakai tenaga kita. Iya. Nah, tapi kita ingin lebih cepat sampai di sana. Naik kuda. Bisa naik becak. Bisa naik berbagai jenis kendaraan. Jadi berkuda itu sebenarnya kalau kita ingin sampai ke sana, saya pakai tunggangannya apa ya? Yang lebih cepat gitu. Lebih cepat. Misalnya kita mau mengambil keputusan sesuatu, tantangan dari masyarakat sangat kuat. Kalau kita terobos ini, wah berat.
Akhirnya kita telepon tuh ketua RT. Ketua komite. Ketua komite. Ya, kita telepon tuh ketua komite. Iya kan, iya kan. Kita telepon itu orang-orang yang punya pengaruh. Tokohannya. Visinya dari kita sudah dilakukan analisis SWOT, langkah-langkah udah kita siapkan. Nah, tapi kalau kita sendiri, itu perlu berbulan-bulan untuk dapat ketok palu, ya kan? Iya. Tapi karena ada ketua komite, maka ketua komite itu namanya kuda. Jadi alat untuk mentransportasikan kepentingan kita itu tujuan tadi ya Pak. Ya, jadi Kepentingan. transformasi itu tidak harus kita sendiri yang melakukan. Nah, kita diajarkan untuk menggunakan strategi olahraga berkuda. Nah, itu bisa berkali lipat. Kalau kita lari itu mungkin butuh 1 jam, tapi dengan naik kuda 10 menit. Nah, Itu ya Pak. ya kan? Temannya. Pernah ya, ya seperti tadi ya. Pernah sering. Sering ya. Sering. Yang jadi masalah kalau kudanya sakit. Perhitungan kita jangan ke sana dulu. Sudah pakai itu ketua komite, ternyata sumber masalahnya ketua komite itu sendiri. Iya kan? Itu gak bakal oke. Nah, kalau begitu maka kuda harus diganti. Diganti. Ya, Ganti kuda. diganti kuda, ya kan? Yang sesuai Jadi dengan keinginan kita. kita harus pastikan bahwa kudanya Jadi sehat, harus sehat. sehat. Harus sehat. Organisasinya harus sehat. Nah, kalau organisasinya tidak sehat, kepala sekolah pusing. Mau menggerakkan ini TU nggak jalan, mau gini guru, waduh, repot, ya kan? Jadi kita harus pastikan kudanya Harus sehat. sehat. Benar-benar harus berpikir ya Pak ya. Bukan hanya energi, bukan hanya kuda, tapi juga memikirkan gimana. Karena yang mengendalikan kuda tetap kita, Iya. ya kan? Yang pemegang visinya Kita. Sebagai pemimpin tadi harus sebagai pemimpin. memegang kendali ya. Iya, kuda mah hanya alat. Iya. Iya. Alatnya aja kan. Nah, Alatnya. tapi kuda juga punya perasaan. Beda juga. Iya kan? Karena itu harus dirawat itu kuda. Iya, betul. Dikasih rumput, ya kan? Dikasih minum, Vitamin. ya kan? Dimandikan, Betul. dikasih pelana yang enak, gitu, ya kan? Merawat. Itulah yang disebut dengan manajemen organisasi. Jadi organisasi sekolah yang terdiri dari macam-macam. Ada komite sekolah, ada TU, ada tendik, ada misalnya penjaga sekolah Siswa. dan seterusnya, ada orang tua siswa. Semua ini harus dirawat dan kita pastikan semua mendapatkan pelayanan prima sehingga semuanya sehat. Iya, Ya, kalau ini semua sehat, maka kita bisa berlari dengan cepat. Lebih cepat dari kemampuan lari kita sendiri. iya. Iya kan? Kita kaget. Ternyata pagar sekolah udah selesai. Siapa yang menyelesaikan itu? Komite sekolah. Dengan warga sekolah. Dengan warga sekolah. Pokoknya ibu kepala sekolah pokoknya tidur nyenyak saja. Yang penting ibu kepala sekolah udah menyampaikan visinya, menyampaikan cita-citanya, dan semua berkepentingan agar anak-anaknya bermain dengan nyaman, belajar dengan nyaman, ya kan, mereka konsentrasi belajar gitu. Maka semua orang tua bergerak, ya kan. Ini misalnya genteng bocor, itu tidak nunggu ada bos turun, komite bergerak. Nah, kenapa? Karena kudanya percaya dengan Pengendali. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau sudah begitu, maka kita masuk ke cabang olahraga yang kelima. Yang berenang tadi. Berenang. Berenang. Ada renang gaya batu. Ada karena yang kita lakukan. Kalau berenang gaya batu tenggelam dia. Tenggelam. Sekali Nah, tidak aja muncul. udah muncul lagi. Ini berenang berbeda dengan naik kuda. Kalau naik kuda masih ada jarak antara penunggang kuda dengan kuda, ya kan? Emosinya masih masing-masing. Kuda masih bisa memelantingkan
si pengendali dan seterusnya, ya kan. Tapi kalau berenang kita udah nyebur masuk Diri bersatu. masuk situ, dan yang sudah skillnya tinggi itu Gaya kayangan itu apa? namanya apa namanya Melesat. itu dulu tahu nggak, gabus Iya. gabus Cina itu. Tahu. Itu kalau styrofoam. styrofoam kalau ditenggelamkan tetap Tetap Gelas, iya. akan muncul. Itu kapal pesiar apa gabus? Styrofoam itu styrofoam. Ya gabus. ya gabus Iya. gabus Cina. Jadi gabus Cina itu tidak peduli orang mencaci maki pemimpin itu, ya kan, menghinakan dia apa segala macam, ditenggelamkan, dia tetap akan Muncul lagi. muncul. Semakin kuat proses penenggelamannya, semakin cepat muncul lagi. Berarti berkaitan dengan hukum gaya berapa ya? Semakin daya benar. tekannya kuat, daya baliknya Jadi pun kuat. pemimpin Daya yang lenting. pemimpin yang punya visi, pemimpin yang punya jejaring kuat, meskipun gangguannya sangat besar, dia tidak terpengaruh dengan itu semua. Semakin besar gelombang itu, ya kan, karena kemampuan yang bagus itu orang-orang bayah itu kan itu apa namanya, layar dibuka, gelombang makin besar, angin makin cepat dia sampai, ya kan. Yang cepat berlayar ya, berjalan. Iya. Perahu tetap berlayar dan berlabuh lebih cepat sampai kepada visi, sampai kepada tujuan itu. Justru kalau ada masalah, ada tantangan, dia bilang terima kasih karena ini membuat saya viral. Iya kan? Tantangannya sebetulnya kita lihatnya jangan dilihat secara sisi negatif ya. Jadi tantangan lihat sebagai sebuah hal yang positif, dan dengan tantangan atau ujian itu adalah untuk menaikkan kelas seperti itu. Betul. Seperti itu ya. Jadikan motivasi benar. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha wa rafa'na laka dzikrak. Viral. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, itu diajarkan, makanya kita diajarkan untuk berenang. Ya, untuk menjadi masyarakat maritim yang nenek moyangku seorang pelaut itu berani menghadapi gelombang, berani menghadapi tantangan, dan berterima kasih dengan badai. Wah, yang ketiga itu ada berat. Badainya. Badai. Iya. Berterima Tantangan kasih. badai. Harus Tapi berteman ketika katanya. kita melewati, kita pasti akan mengucapkan terima kasih. Oh iya. Tapi kalau kita tidak melewatinya, seluruh energi apa yang bisa kita lakukan untuk melewatinya itu kita pusatkan di situ. Selepas hujan lebat itu terbitlah mentari. pelangi, Wih, Mentari pelangi. indah sekali. Ya kan? Nah, inilah yang harus kita didikkan kepada anak-anak kita sejak usia dini. Berarti jangan takut gagal, dokter ya. Kalau gagal itu musuh, kita celurit aja. Ya. Kira-kira Ada dulu aja. Iya, jangan pernah takut gagal. Iya. Karena yang harus kita takuti adalah kegagalan mencoba. Iya. Ya, jadi kalau kita mencoba dan gagal, itu tandanya kita dapat satu pelajaran Iya, betul. untuk tidak gagal yang berikutnya, Lanjutkan. ya kan? Dan kita harus percaya bahwa semuanya memang ada proses. Iya. Ya kan, ada cerita itu, ada seorang kiai menantang santri-santrinya. Ini ada batu besar. Siapa yang merasa kuat? Nah, ini kapak. Oh, dipukul sekali sama santri, gak pecah. Siapa lagi? Coba. Sudah 99 santri gagal. Kata kiainya, coba sini. Nah, yang enaknya ngebut. ditek langsung. Iya. Ya karena udah 99 kali. Ah, Iya,
Kalau udah 99 kali dia dia. cerdas baru itu. Bocornya perahu itu bukan karena pukulan 1000 ya Pak. Iya, iya. Tapi dari 1 sampai 1000. Betul. Itu. Dan 1 betapa sampai banyak 9. orang yang tidak sabar dengan proses itu, iya. lalu dia meninggalkan satu kesempatan dia untuk berhasil. Iya. Padahal itu satu langkah keberhasilan. Semangat. Semangat. Baik ya, sobat FKIP senior kita kali ini itu kita membincangkan 5 cabang olahraga yang ternyata memiliki makna filosofis yang mendalam dalam perumusan visi, perumusan strategi dengan analisis SWOT yang kuat, dan jangan lupa kita harus bertahan, tahu tahapan-tahapan untuk sampai kepada visi berdasarkan kajian analisis SWOT tadi, dan untuk mewujudkannya kita harus juga sinergi seperti orang berkuda, ya, berkolaborasi, bersinergi. Kadang kita di atas, di bawah kita terima. Dan sepertilah perenang hebat yang mereka bisa memanfaatkan seluruh sumber daya sehingga nanti ada yang disebut dengan mestakung, semesta mendukung, ya kan? Jangan pernah takut dengan badai dan ombak, karena seluruh ujian itu tadi Untuk menguatkan sarana kita untuk menaikkan derajat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.